Hai teman-teman. Teman-teman, kalian pernah ada yang bertanya-tanya nggak sih, kenapa saat kita memegang gelas yang berisi air panas, tangan kita menjadi ikut kepanasan? Pasti kalian akan menjawab, ya karena isi dari gelas itu air panas, dan aku memegangnya. Namun, dalam fisika ada penjelasannya loh, kenapa tangan kita bisa ikut kepanasan. Itu karena adanya kalor yang merambat dari minuman tersebut, lalu merambat ke gelas, dan sampailah kepada tangan kita yang membuat tangan kita ikut menjadi kepanasan. Nah, teman-teman, di sini masih ada yang asing tidak dengan kata-kata kalor? Mari kita belajar bersama-sama ya di video ini. Mari disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Siva Ramadhani. Teman-teman boleh panggil Nova saja ya. Kalian apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang kalor yang memuat beberapa subbab sebagai berikut. Berikut adalah beberapa subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Namun alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin ya rabbal alamin. Mari langsung kita bahas saja ya materi kita hari ini. Berbicara kalor dalam pembelajaran fisika, pertama-tama kita harus mengetahui dulu ya apa itu pengertian dari kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan J atau joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kal atau kalori. Satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air dengan suhu 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Mempelajari tentang kalor, kita juga akan mempelajari yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda ya. Sedangkan kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dalam persamaan seperti berikut. Q sama dengan mc delta T. Dengan Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, satuannya joule, M massa benda dalam kilogram, C kalor jenis benda yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Untuk menentukan kalor jenis suatu zat, kita memerlukan alat yang bernama kalorimeter. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Teman-teman sudah tahu kalau kalor juga memiliki dasar hukum loh. Dasar hukum dari kalor adalah asas Black. Asas Black adalah sebuah prinsip dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika, Joseph Black. Asas ini menjabarkan beberapa poin, di antaranya yaitu yang pertama, apabila dua buah benda yang berbeda yang pada suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin tersebut sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Yang ketiga atau yang terakhir, benda yang didinginkan melepaskan kalor yang sama besarnya dengan kalor yang diserap apabila dipanaskan. Bunyi asas Black itu sendiri ialah sebagai berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Dimisalkan sebagai berikut, air dengan suhu panas dicampurkan dengan air bersuhu dingin, maka akan menghasilkan air hangat. Dimisalkan di sini air dengan suhu panas yaitu T1, air dengan bersuhu dingin itu T2, dan air hangat atau campurannya disebut dengan TC.
Dalam kasus ini, air panas akan melepaskan kalor, sedangkan untuk air dingin akan menerima kalor, di mana Q lepas sama dengan M1C1 dikali T1 min Tc. Sedangkan untuk Q terima yaitu Q terima sama dengan M2C2 dikali Tc min T2. Nah, untuk di sini teman-teman jangan sampai terbalik ya. Untuk Q lepas delta T-nya adalah T1 min Tc, yaitu air panas dikurang dengan air hangat. Sedangkan untuk Q terima, delta T-nya adalah Tc min T2, yaitu air hangat dikurang dengan air dingin. Menurut asas Black, berlaku Q lepas sama dengan Q terima, yaitu jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Atau M1 dikali C1 dikali T1 min Tc sama dengan M2 dikali C2 dikali Tc min T2. Nah teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang dasar hukum kalor, yaitu asas Black. Selanjutnya, kita juga harus mempelajari tentang pengaruh dari kalor. Kalor menyebabkan 3 hal. Yang pertama adalah perubahan suhu, yang kedua perubahan wujud, yang ketiga perubahan ukuran atau pemuaian. Kita bahas lagi ya. Yang pertama adalah perubahan suhu. Kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda dirumuskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q sama dengan kalor dengan satuan joule atau kalori, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, C kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Perlu teman-teman ketahui, 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sedangkan kalor jenis benda sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius, sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang kedua adalah perubahan wujud, yaitu kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat, antara lain yang pertama melebur atau mencair, yang kedua menguap, yang ketiga membeku, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Di sini terdapat bagan, teman-teman silahkan dimengerti. Melebur dengan rumus Q sama dengan M dikali L, dan menguap dengan rumus Q sama dengan M dikali U. Dengan keterangan L sama dengan kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. Sedangkan U adalah kalor uap dengan satuan joule per kilogram. Nah, yang terakhir adalah pemuaian. Pemuaian sendiri memiliki arti setiap benda akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat dipanaskan. Pemuaian meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian panjang, untuk mencari pertambahan panjang, kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, di mana delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang awal, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya adalah pemuaian luas. Untuk mencari pertambahan luas, kita bisa menggunakan persamaan delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, di mana delta A adalah pertambahan luas, A0 adalah luas awal, dan beta adalah koefisien muai luas. Yang terakhir pemuaian volume. Untuk mencari pertambahan volume, kita bisa menggunakan persamaan delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Delta V adalah pertambahan volume, V0 adalah volume awal, dan gamma yaitu koefisien muai volume. Perlu teman-teman ketahui, nilai dari beta adalah 2 kali alfa, dan nilai dari gamma adalah 3 kali alfa. Baik teman-teman, untuk melatih kemampuan kalian semua dalam pembelajaran kalor ini, mari mengerjakan soal berikut. Diketahui M sama dengan 3 kg, kalor jenis benda sama dengan 4186 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan 35 min 10 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Ditanyakan Q. Silahkan masukkan rumusnya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T.
Q sama dengan 3 kg dikali 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 25 derajat Celcius. Nah, untuk lebih bisa mengukur kemampuan kalian dalam mengerjakan soal materi kalor, silahkan pause soal berikut dan kerjakan secara mandiri ya. Sepotong besi panjangnya 1 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang besi. Nah, dari soal ini diketahui panjang awalnya adalah 1 meter atau L0-nya 1 meter. Kemudian dia dipanaskan dari suhu 25 menjadi 125 derajat Celcius. Berarti pertambahan suhunya atau perubahan suhunya, delta T, itu sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya atau alfanya 11 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Maka pertambahan panjangnya atau delta L-nya sama dengan berapa? Nah, kita ingat nih, tadi untuk menentukan pertambahan panjang, kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Jadi nilainya adalah 1 dikali 11 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 100. Atau delta L sama dengan 11 dikali 10 pangkat min 4 meter. Oke, kalau misalnya mau diubah ke milimeter juga bisa nih. Berarti dari meter ke milimeter kan turun 3 ya kan? Berarti delta L sama dengan 11 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 3 mm atau 11 kali 10 pangkat min 1 mm atau 1,1 mm. Oh, jadi ya teman-teman, setelah kita mempelajari tentang kalor, kalian sudah menyadari belum bahwa peralatan rumah tangga ada yang menggunakan teori kalor loh, yaitu salah satunya yang akan kita bahas adalah setrika. Wah, ternyata peralatan rumah tangga yang sering kita pakai sehari-hari untuk merapikan pakaian termasuk aplikasi penerapan kalor loh, yaitu setrika. Bisa merubah energi listrik menjadi energi panas. Dari saklar menghantarkan energi listrik kemudian ditangkap oleh elemen besi yang berada di bawah setrika sehingga merubah energi listrik menjadi energi panas. Ternyata fisika sangat dekat ya teman-teman dengan kita. Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang memuat teori dan materi fisika loh. Tanpa fisika, mungkin teknologi sekarang tidak bisa canggih dan maju. Seperti sekarang ini sangat canggih dan maju. Nah, teman-teman, sekarang sudah memasuki waktu diskusi. Setelah video ini, silahkan pause ya untuk diskusi. Teman-teman tetap semangat ya belajarnya. Walaupun di era pandemi seperti ini, namun semangat belajar kita tidak boleh mengurang sedikit pun. Perbanyaklah baca buku, gali ilmu sedalam-dalamnya, karena tidak ada ruginya untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan jangan cepat puas. Teruslah berusaha, teruslah belajar, sampai cita-cita tepat di depan matamu. Saya Nova berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan ya. See you on top.